Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prayitno, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hereditas dan lingkungan dalam pembelajaran. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Sukma Yulia Dwi-Cahyani dengan NIM 19080766036, Rofidatul Mumtazah dengan NIM 19080766038, dan Rika Nurlaila dengan NIM 19080766065. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengaruh hereditas, yang kedua ada pengaruh lingkungan, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu hereditas dalam pembelajaran. Hereditas disebut juga sebagai pembawaan atau pewarisan. Hereditas diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Hal ini terjadi di dalam kromosom-kromosom baik dari pihak ayah atau ibu berinteraksi membentuk pasangan-pasangan. Hereditas atau pembawaan merupakan seluruh kemungkinan atau potensi yang terdapat pada seorang individu yang selama masa perkembangannya dapat diwujudkan atau direalisasikan. Misalnya itu sejak dilahirkan seorang anak mempunyai kesanggupan untuk berjalan, berkata-kata, menggambar, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembawaan adalah potensi-potensi yang dibawa setiap individu ketika ia lahir dan merupakan warisan dari orang tuanya. Adapun prinsip penurunan sifat, yang pertama ada reproduksi, berarti penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua ada konformitas, artinya proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis generasi sebelumnya. Prinsip yang ketiga yaitu variasi. Dikarenakan jumlah gen dalam setiap kromosom banyak, maka kombinasi gen pada setiap pembuahan akan mempunyai banyak kemungkinan juga. Artinya akan terjadi penurunan sifat yang beraneka ragam atau bervariasi. Misalnya kakak dan adik memiliki sifat yang berbeda. Prinsip yang keempat yaitu regresi filial, yaitu penurunan sifat yang cenderung ke arah rata-rata. Artinya anak dari orang tua yang cerdas biasanya condong menjadi anak yang kurang cerdas dan sebaliknya. Macam-macam hereditas terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pembawaan jenis, misalnya bentuk badan, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan seseorang yang lain. Yang kedua yaitu ada pembawaan ras. Manusia pada umumnya memiliki perbedaan termasuk keturunan mengenai ras. Contohnya ada ras Indo-Jerman, ras Mongolia, ras Negro, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Pada kedua jenis kelamin itu terdapat pula perbedaan sikap dan sifatnya. Yang keempat yaitu ada pembawaan perseorangan atau individual. Setiap individu memiliki pembawaan yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain, baik itu sifat, intelijensi, ras, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan orang-orang yang setuju mengenai hereditas, perkembangan seorang individu akan dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama ada bakat. Seorang individu dilahirkan dengan membawa berbagai macam bakat sebagai pembawaannya. Contohnya seperti bakat dalam bermusik dan bakat dalam menari. Bakat yang dimiliki seorang individu inilah yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua yaitu sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan yang dipindahkan ini dalam bentuk fisik, contohnya seperti bentuk tubuh, hidung, atau bisa penyakit turunan, dan dalam bentuk psikis, contohnya berupa sifat pemarah, pemalas, dan kepandaian.
Yang ketiga yaitu intelijensi. J.J. Risau mengatakan bahwa seorang anak yang cerdas dihasilkan dari orang tua yang cerdas. Terdapat literatur substansial yang menghubungkan kognisi dengan ukuran dan struktur otak. Misalnya, korelasi rata-rata antara ukuran otak dan kecerdasan telah dilaporkan menjadi sekitar 0,33. Telah dikemukakan bahwa korelasi tersebut terkait dengan faktor genetik. Yang keempat yaitu kepribadian. Setiap individu pastinya memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dalam perspektif psikologi perkembangan, kepribadian dalam diri anak baik normal maupun abnormal pada dasarnya diturunkan dari orang tua. Perkembangan dalam proses pembelajaran seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor pembawaan. Faktor ini terdapat aliran yang mendasarinya yaitu nativisme. Pada aliran ini, perkembangan manusia dalam proses pembelajaran maupun dalam sehari-hari sepenuhnya ditentukan oleh faktor pembawaan atau hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik dan psikologis serta pola pertumbuhan lainnya yang secara biologis diwarisi oleh setiap anak dari orang tua melalui proses genetis. Unsur-unsur pembawaan dapat berupa ciri atau sifat fisik dan mental psikologis serta kemampuan berupa bakat dan intelijensi. Jadi, menurut aliran ini, perilaku anak tidak akan jauh berbeda dari perilaku orang tuanya karena terdapat bakat yang diturunkan secara endogen. Dalam dunia pendidikan, paham ini dikenal dengan pedagogik pesimisme. Hal ini disebabkan karena aliran nativis memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam, termasuk tentang pendidikan. Aliran ini menganggap pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan anak. Misalnya, jika orang tuanya menjadi dokter, maka anaknya juga mengikuti menjadi dokter. Jadi, pembawaan dan bakat orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anaknya. Tokoh utama aliran nativisme yaitu Arthur Schopenhauer, yang merupakan seorang filsuf Jerman. Tokoh lain dari aliran ini yaitu ada Plato dan Descartes. Berbeda dengan pandangan nativisme, di dalam Islam juga dikemukakan bahwa faktor hereditas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Faktor ini tersirat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Muslim meriwayatkan dari Tauban bahwa seorang Yahudi datang dan bertanya kepada Nabi berbagai pertanyaan sebagai usaha untuk menantang kebenaran kenabiannya. Pertanyaannya adalah tentang penentuan jenis kelamin dan bagaimana terjadinya. Nabi menjawab sebagai berikut. Sperma pria adalah putih dan sel telur perempuan kekuning-kuningan. Jika mereka bertemu dan terjadi pembuahan dan sperma pria mengungguli sel telur perempuan, hasilnya akan menjadi jenis kelamin laki-laki dengan seizin Allah. Dan jika telur perempuan mengungguli sel sperma pria, hasilnya akan menjadi perempuan dengan seizin Allah. Setelah Nabi menjawab demikian, orang Yahudi itu mengatakan, dan dia adalah benar seorang nabi. Hadis tersebut menunjukkan contoh adanya faktor pembawaan jenis kelamin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua mengenai lingkungan dalam pembelajaran. Perkembangan individu tidak hanya ditentukan oleh faktor hereditas atau pembawaan lahir saja, tetapi juga ditentukan oleh pengaruh lingkungan di sekitar hidupnya. Ketika lingkungan menjadi bagian dari proses pembelajaran, maka situasi, sarana, dan fasilitas serta proses komunikasi semua orang yang terlibat menjadi bagian penting yang mendukung terjadinya proses pembelajaran tersebut. Lingkungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam konteks pendidikan ini, objek pengaruh tentu saja dibatasi hanya pada pertumbuhan manusia. Menurut Ngalim Purwanto, lingkungan dalam pendidikan adalah setiap pengaruh yang terpancar dari orang-orang lain, binatang, alam, kebudayaan, agama, adat istiadat, iklim, dan lain-lain terhadap diri manusia yang sedang berkembang. Sedangkan dalam ilmu psikologi, lingkungan disebut dengan environment. Jadi bukan surrounding yang berarti keadaan sekeliling saja. Hal itu dikarenakan environment merupakan segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sifat, tingkah laku, atau perkembangannya.
Lingkungan tersebut wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek alam, orang-orang dan karyanya, serta berupa fakta-fakta objektif yang terdapat dalam diri individu seperti kondisi organ, perubahan organ, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh lingkungan dalam pembelajaran ini seringkali disebut dengan aliran empirisme atau empirisme. Aliran empirisme menganggap bahwa penentu perkembangan adalah faktor lingkungan. The School of British Empirism adalah nama asli aliran ini. Adapun doktrin termasyhur aliran empiris ini yaitu tabula rasa, yang menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Hal ini berarti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada. Para penganut aliran ini menganggap bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi tabula rasa yang tidak memiliki bakat apapun atau bagaikan kertas kosong tanpa tinta. Pengalaman dan lingkunganlah yang akan mendidiknya menjadi seperti apa kelak. Seperti contohnya, jika seorang anak diberikan kesempatan yang memadai untuk menjadi seorang dokter, maka kelak ia akan menjadi seorang dokter meskipun orang tuanya seorang guru. Aliran empirisme ini dikenal sebagai pedagogik optimism. Hal ini dikarenakan optimis menurut aliran ini yaitu pendidikan bisa menjadikan anak berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tokoh pendukung dari aliran empirisme ini yaitu John Locke yang merupakan seorang filsuf dari Inggris. Tokoh lainnya diantaranya adalah Aristoteles, Thomas Hobbes, dan David Hume. Adapun hadis tentang faktor lingkungan dan pembelajaran ataupun hadis yang mendukung mengenai lingkungan mempengaruhi dalam perkembangan pembelajaran individu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang bayi pun kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Lantas kedua orang tuanya dapat membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Seperti binatang yang terlahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir?" Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut sebenarnya mengandung pemahaman tentang adanya faktor pembawaan atau potensi yang disebut fitrah, sekaligus menunjukkan adanya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi. Dalam hal ini adalah orang tua. Bahkan faktor lingkungan ini juga diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana pengaruh teman terhadap perilaku, karakter, dan perbuatan seseorang, yaitu dengan memberikan perumpamaan sebagai berikut. Persamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberinya padamu, atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Berikut ini macam-macam lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Bahkan ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, hubungan antar anggota keluarga yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di dalamnya terdapat guru, administrasi, teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Oleh karena itu, para pendidik perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki peserta didiknya dengan cara mendukung, mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Adapun perwujudan konkret dari bakat dan kemampuan adalah prestasi, karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang.
Orang yang memiliki bakat tertentu dapat diprediksikan mampu mencapai prestasi yang menonjol dalam bidang tertentu pula. Namun demikian, bakat tersebut masih bersifat potensi, sehingga seseorang yang berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam bidangnya jika tidak memperoleh kesempatan untuk pengembangan secara maksimal. Oleh karena itulah, bagi para pendidik, ini merupakan tugas untuk mengembangkan bakat siswa-siswanya. Kemudian, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa akan kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Nah, seperti telah diketahui sebelumnya bahwa perkembangan individu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Misalnya, anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kaya memiliki perilaku yang berbeda dengan anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin. Begitu juga anak-anak yang hidup dalam keluarga taat beragama mempunyai tingkah laku yang berbeda dengan anak-anak didik yang diasuh dalam keluarga yang tidak berperilaku tidak baik. Misalnya, anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan ayah pemabuk dan ibu yang suka melacurkan diri. Pertumbuhan dan perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh keadaan baik atau buruknya lingkungan tempat tumbuh kembangnya. Berikut ini faktor yang mempengaruhi perkembangan individu menurut teori lingkungan ini. Yang pertama yaitu lingkungan fisik yang sukar. Apabila keadaan lingkungan fisik sangat sukar, hal itu akan membuat perkembangan anak menjadi sulit atau menemui banyak kendala. Contohnya saja, anak-anak yang lahir dan hidup di daerah pegunungan yang terjal, tandus, kekurangan air, maka keadaan fisik tersebut akan menyulitkan hidup individu yang bertempat tinggal di daerah itu. Hal itu karena mereka dituntut untuk tekun dan giat belajar agar kehidupan mereka dapat berlangsung. Sejak kecil, mereka sudah dituntut untuk dapat membantu orang tuanya bekerja, seperti mencari kayu bakar, mengambil air di belik atau sumber air yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Selain itu, dari segi intelektual, mereka sulit berkembang, sebagaimana anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Di daerah tertentu, sekolah-sekolah sangat jarang dan letaknya berjauhan sehingga menyulitkan anak-anak untuk bersekolah. Situasi itu mengondisikan banyak anak-anak tidak sempat mengenyam pendidikan di sekolah dan mereka lebih memilih bekerja di ladang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan fisik yang makmur. Di daerah ini banyak dijumpai sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang mendidik atau melatih individu menjadi anak yang cerdas dan terampil. Dengan demikian, anak-anak yang tinggal di daerah seperti ini mempunyai banyak peluang untuk berkembang daripada anak-anak tadi yang di lingkungan fisik yang sukar. Oleh karena itu, anak-anak yang tinggal di daerah makmur akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk bisa maju dibandingkan dengan teman-temannya dari daerah yang sukar. Yang ketiga, yaitu status sosial ekonomis. Di daerah atau negara dengan keadaan sosial ekonominya yang maju berpengaruh terhadap perkembangan anak yang cenderung lebih baik. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang serba berkecukupan dari segi materi, mempunyai banyak peluang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga dengan keadaan sosial ekonomi tinggi akan mempunyai peluang lebih maju dalam perkembangannya nanti. Hal ini bahkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwin dan Thornton pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa pada umumnya murid yang berasal dari keluarga berstatus sosial tinggi menunjukkan hasil belajar yang tinggi dan lebih lama daripada murid-murid yang berasal dari ekonomi rendah. Meskipun ada anak-anak dari keluarga miskin yang dapat menunjukkan prestasi belajar tinggi, namun menurut Alwin dan Thornton, hal itu hanyalah kasuitis saja dan tidak dapat digeneralisasikan. Yang keempat adalah faktor budaya.
Faktor budaya ini dapat mempengaruhi perkembangan anak sangat luas dan kompleks. Misalnya saja, tingkah laku atau budaya masyarakat yang hidup di daerah pantai akan berbeda dengan tingkah laku atau budaya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Sementara itu, setiap kebudayaan masyarakat mempunyai perbedaan. Adanya perbedaan-perbedaan inilah yang akan memunculkan perbedaan individual. Jadi, apa yang dapat disimpulkan? Dari penjelasan di atas, lingkungan yang baik bukanlah kelengkapan atau canggihnya sarana dan fasilitas belajar, akan tetapi fungsional dari masing-masing unsur untuk terlibat secara tepat mendukung proses belajar yang sedang terjadi. Selanjutnya, mana yang lebih berperan, apakah hereditas atau lingkungan? Di sepanjang sejarah psikologi, selalu ada pertentangan akan mana yang lebih berperan, apakah faktor keturunan atau faktor lingkungan. Faktor keturunan merujuk pada apa yang diwariskan secara turun-temurun secara genetis dari generasi ke generasi, sementara faktor lingkungan merujuk pada apa yang terjadi di sepanjang hidup, termasuk pengetahuan, pengalaman hidup, trauma, atau luka yang diperoleh fisik, misalnya kecelakaan lalu lintas. Meskipun banyak penelitian membuktikan bahwa kedua faktor ini berpengaruh, baik secara mandiri maupun dengan saling berinteraksi, namun kesimpulan ini tidak cukup untuk menghentikan dilakukannya penelitian-penelitian lainnya untuk memperkuat atau memperlemah kesimpulan ini. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Untuk faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu adalah faktor yang berasal dari luar diri seperti lingkungan, faktor masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor internal sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada minat. Minat merupakan kecenderungan kesukaan dalam melakukan suatu kegiatan. Minat dalam belajar akan mempengaruhi proses pembelajaran. Jika minat yang dimiliki tinggi, maka peserta didik tidak merasa terbebani dalam belajar sehingga peserta didik dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Motivasi ini mempengaruhi peserta didik karena peserta didik yang memiliki motivasi dalam belajar akan lebih mudah menerima pelajaran dan lebih mudah mencapai keberhasilan belajar dibandingkan peserta didik yang tidak memiliki motivasi atau semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga ada perhatian dalam belajar. Perhatian dalam belajar ini adalah kegiatan mendengar atau melihat dengan teliti dan baik terhadap suatu hal. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peserta didik harus memiliki sikap perhatian dalam belajar, yaitu memperhatikan, mendengarkan, serta mengerjakan tugas atau bahan ajar yang diberikan. Selanjutnya ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kesiapan dalam mencapai pembelajaran atau belajar yang dilihat dari keaktifan dalam mengerjakan PR, tugas, dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh kesiapan belajar peserta didik karena semakin baik kesiapan dalam belajar, maka semakin memungkinkan juga peserta didik dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. Kemudian faktor internal selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi pembelajaran atau konsentrasi belajar adalah fokus atau pemusatan pikiran terhadap suatu pelajaran dan tidak menghiraukan hal-hal yang mengganggu. Kemudian setelah adanya faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar peserta didik. Nah, untuk faktor-faktor eksternal yaitu yang pertama ada metode mengajar guru. Metode mengajar guru merupakan cara atau langkah mengajar yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar dengan tujuan peserta didik dapat menerima dan memahami pembelajaran dengan baik. Apabila metode yang digunakan tepat, maka peluang memperoleh hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Hasil analisis oleh Wilda pada tahun 2016 dengan metode belajar ceramah
7,7% peserta didik merasa bosan, dan 30% peserta didik tidak mempermasalahkan cara mengajar asalkan mereka paham terhadap materi yang diajarkan, dan kemudian 7,7% peserta didik menyukai ciri khas guru yang mengajar, dan 53,8% peserta didik senang dengan cara guru menyampaikan materi. Peserta didik lebih senang ketika berdiskusi, bertanya, serta meminta penjelasan lebih lanjut mengenai materi sehingga materi dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada ruang kelas. Ruang kelas merupakan ruangan dalam bangunan di sekolahan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fasilitas mempengaruhi keberhasilan belajar. Hal ini terbukti pada penelitian Supriyadi tahun 2013 bahwa kurang memadainya hasil belajar peserta didik di daerah yang tertinggal atau pelosok, atau dengan kata lain, fasilitasnya tidak mendukung. Keadaan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap akan memudahkan peserta didik dalam konsentrasi menerima materi pembelajaran. Selanjutnya ada teman bergaul. Teman bergaul atau teman se-circle adalah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar, karena teman bergaul akan berperan langsung dalam proses belajar mengajar. Hasil analisis oleh Wilda pada tahun 2016 menunjukkan sebanyak 15,4% peserta didik memiliki teman belajar, dan 15,4% peserta didik memiliki beberapa teman belajar yang memang sering diajak belajar bersama jika materi sulit atau kurang dipahami. Dan kemudian 46,1% peserta didik berkumpul untuk belajar bersama hanya jika ada tugas kelompok, dan 7,7% peserta didik mengaku belajar bersama di hari libur. Nah, agar mendapatkan hasil yang baik, peserta didik harus mengusahakan memiliki teman bergaul yang baik. Faktor selanjutnya yaitu adalah orang tua atau keluarga. Orang tua atau lingkungan keluarga memegang peranan penting karena orang tua yang mengawasi dan memperhatikan perkembangan peserta didik ketika berada di rumah. Orang tua yang memberikan waktu luang untuk menemani belajar atau sekedar memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, kesimpulannya yaitu hereditas diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Perkembangan dalam proses pembelajaran seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor pembawaan. Faktor ini terdapat aliran yang didasari yaitu novitisme. Adapun lingkungan dalam pendidikan adalah setiap pengaruh yang terpancar dari orang-orang lain, binatang, alam, kebudayaan, agama, adat istiadat, iklim, dan lain-lain terhadap diri manusia yang sedang berkembang. Pengaruh lingkungan dalam pembelajaran sering disebut dengan aliran empirisme. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, motivasi, perhatian dalam belajar, kesiapan belajar, dan konsentrasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi metode belajar guru, ruang kelas, teman bergaul, dan orang tua ataupun keluarga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.